Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrida dari kelas 22 2A Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang dampak dan implikasi bisnis yang beretika. Adapun poin-poin pentingnya yaitu dampak positif bisnis yang beretika, dampak tidak dimilikinya etika bisnis, ciri-ciri bisnis yang beretika, prinsip-prinsip pelaku bisnis. Dampak positif bisnis yang beretika. Etika bisnis bagi perusahaan menyangkut kebijakan etis perusahaan berhubungan dengan kesulitan yang timbul atau mungkin pernah timbul di masa lalu, seperti konflik kepentingan, hubungan dengan pesaing dan pemasok, menerima hadiah sumbangan dan sebagainya. Latar belakang pembuatan etika etis adalah sebagai cara ampuh untuk melembagakan etika dalam struktur dan kegiatan perusahaan. Bila perusahaan memiliki etika sendiri, mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memilikinya. Adapun manfaat etika bisnis bagi perusahaan yaitu 1. Dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan. 2. Dapat membantu menghilangkan gray area atau kawasan kelabu di bidang etika. 3. Menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. 4. Menyediakan perusahaan bagi perusahaan dan dunia bisnis pada umumnya kemungkinan untuk mengatur diri sendiri. 5. Dapat meningkatkan daya saing. Dampak tidak dimilikinya etika bisnis. Pelanggaran terhadap etika bisnis selalu dipicu oleh godaan terhadap keuntungan jangka pendek yang menggiurkan. Pelanggaran terhadap etika acap baru terbukti dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ketidakpedulian perusahaan terhadap etika bisnis dapat mengakibatkan kehancuran perusahaan dalam waktu yang lebih jauh cepat dibandingkan dengan kehancuran perusahaan akibat kesalahan dan penilaian dan kebijakan bisnis, namun tetap memperhatikan etika bisnis. Ciri-ciri bisnis yang beretika. 1. Ketaatan pada hukum dan aturan. Pelaku usaha dikatakan menyimpang dari aturan dan hukum apabila tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Contohnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Pangan, Undang-Undang Lingkungan, dan sebagainya. 2. Akuntabilitas. Pelaku dikatakan menerapkan prinsip akuntabilitas bila pelaku usaha tidak menerapkan prinsip-prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab, yang meliputi tahapan perencanaan, perancangan, produksi, pemasaran. 3. Responsibilitas. Responsibilitas adalah suatu sikap bertanggung jawab atas suatu kerugian yang dikeluhkan konsumen atau didesakkan oleh masyarakat tentang suatu penyimpangan. Perusahaan mestinya memegang teguh janji yang harus ditepati dan segera menepatinya. 4. Transparansi. Pelaku usaha disebut transparansi apabila mereka memberikan informasi secara proporsional dan efektif. Prinsip-prinsip pelaku bisnis. Dalam etika bisnis berlaku prinsip-prinsip yang seharusnya dipatuhi oleh para pelaku bisnis. Menurut Sonny Kerah, prinsip yang dimaksud adalah 1. Prinsip otonomi, yaitu kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang baik dilakukan dan bertanggung jawab secara moralitas keputusan yang diambil. 2. Prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak dilandaskan kejujuran, karena kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. 3. Prinsip keadilan, bahwa tiap orang dalam berbisnis harus mendapat perlakuan yang sesuai dengan haknya masing-masing. Artinya tidak ada yang boleh dirugikan haknya. 4. Prinsip saling menguntungkan, agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan, demikian pula berbisnis untuk yang kompetitif. 5. Prinsip integrasi moral. Prinsip ini merupakan dasar di mana berbisnis para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha bisnis mereka harus menjaga nama baik perusahaan.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.